semua, kita jumpa lagi di channel aku YouTube Felicia Julia. Dan seperti ini hari ini saya dalam make up before dan after make up lagi karena ada banyak permintaan request. Oke. Dan beginilah wajah asli saya seorang Felicia Julia, no efek, no filter, no oplas, no sedot lemak, vitamin-vitamin suntikan-suntikan apapun untuk memperpemak wajah. Sekarang yang saya katakan secara pribadi, kita lahir tidak membawa apa-apa, besok kita pun juga tidak membawa apa-apa. Dan Tuhan selalu berkata, kita tidak boleh mempermak atau mengubahnya, tapi kita bisa memperbaiki. Yang dimaksud dengan Tuhan adalah kita nggak boleh mempermak, kita nggak boleh operasi sedot lemak, atau untuk apa mempercantik diri, seksi diri itu nggak boleh. Tapi kalau kita mengubahnya boleh dengan cara make up, menutupinya penyamaran kekurangan-kekurangan dalam wajah dan body kita, itu diperbolehkan. Satu contoh, kita punya tubuh yang gemuk dan kita mengakali dalam pakaian. Jadi kalau orang pintar berbusana, maka akan terlihat wow, terlihat seksi, terlihat kurus, terlihat langsing. Itu yang aku ingin ajarkan ke kalian. Oke, kita sekarang make up sederhana ya, yaitu gue menggunakan alat-alat yang sederhana juga. Yang pertama yang saya katakan, sebelum kita make up secara keseluruhan dari wajah hingga rambut, ya yang harus diperhatikan adalah kesehatan dari dalam. Kenapa? Karena kalau kita jarang mandi, gosok gigi, terus kelihatan rambutnya bermasalah, berketombe, berkutu, berdebu, berpolusi, kan rasanya nggak lucu. Begitu juga kalau orang kelihatan ganteng, cantik, tapi gigi palsu, banyak ompong, juga nggak lucu. Oke, jadi haruslah pandai-pandai merawat kecantikan dari dalam, kegantengan dari dalam. Jadi cantik dan cakep ganteng itu bukan terletak dalam make up. Make up dan busana itu adalah pendukung untuk kelihatan gitu. Yang pertama yang aku tegaskan di sini sebelum kita make up, kita before after make up, perhatikan kita harus rajin mandi. Karena dengan mandi punya tubuh yang bersih, sekar, seksi, menggarahkan, keren. Pasti banyak orang yang suka. Karena deket-deket sama kita, wangi, segar. Nggak lucu dong kalau kita nggak mandi, bau kotor, jorok, dan kotoran-kotoran menempel dalam kulit baik wajah maupun bodi secara keseluruhan. Yang kedua harus rajin keramas. Kenapa? Kalau kita banyak aktivitas di luar, dari pagi nggak tidur malam, kita banyak berhubungan di luar, kan kita selalu rambut itu yang penting karena kena debu-debu, kena polusi udara, kena kotoran-kotoran dari kendaraan, berbagai macam kendaraan. Yang ketiga adalah kita menggosok gigi. Karena dengan menggosok gigi, gigi kita menjadi sehat, putih, dan tidak ompong tentunya. Jadi cara merawat itu adalah rajin mandi, keramas, dan gosok gigi. Barulah hal yang lain. Oke. Setelah kita mandi, keramas, cuci muka, kita mulai before after makeup. Oke. Kita bersihkan dulu wajah. Ini wajah asli gue ya guys, tanpa efek, tanpa filter, tanpa oplas. Ya, ini memang gue kulitnya tidak berminyak, gue tidak kusam, gue tidak berjerawat. Ini wajah asli dari Tuhan, kesempurnaannya yang dimiliki aku dari Papa Yesus Kristus. Dan tidak semua orang memilikinya. Oke, lihat tidak ada jerawat-jerawat, bintik-bintik hitam pun tidak ada. Oke, yang pertama setelah kita bersihkan wajah, saya bersihkan wajah. Kemudian saya memakai Vanish merek Revlon. Oke, aku memakai Vanish merek Revlon. Tuliskan gini saja.
Nah, kalau sudah selesai itu harusnya dibersihkan ya guys, supaya makeup tidak kotor. Oke. Kemudian gue memakai kaca. Saya memakai kaca untuk merapikan semuanya, kaca. Oke. Kemudian kita pakai spon. Kita memakai spon untuk meratakan varnish. Atas bawah juga ya saya. Nah, lihat. Kan perbedaan ya memakai Revlon dan tidak, lihat. Nah, ini sama ini kan beda. Ini sudah agak kelihatan tirus. Oke, kelihatan putih juga. Ingat, penggunaan varnish atau bedak adalah satu tingkat di atas kulit kita. Jadi kalau kulit kamu itu hitam atau sawo mata, nggak lucu memakai varnish warna putih. Jadi kelihatan seperti topeng badut. Itu yang aku maksud. Oke. Tuh kelihatan tirus kan. Nah, kelihatan bersih tambahan putih. Nah, ini kan enggak perbedaan menyolok ya. Jadi dari sini aja kita sudah membedakan. Jadi kecantikan dengan itu ada tetap dari bagaimana kamu pintar bermake up. Harus bermake up. Jadi bukan oplas, bukan sedot lemak, bukan tanam benang, bukan apa-apa, bukan operasi-operasi, enggak, bukan ya, itu dosa. Karena Tuhan melarang kita mempermak. Karena apa yang sudah diberikan Tuhan itu harusnya kita bersyukur dan terima kasih sama Tuhan. Kita boleh merawatnya dengan cara mengakali dan kosmetik, tapi bukan dengan sedot lemak, operasi-operasi itu bukan. Oke. Kemudian yang satu juga. Kalau begini supaya begini terus ya guys, bukan begini ya guys. Gitu sayang ya. Tuh, wajah jadi kelihatan sekarang kelihatan kelihatan glowing ya. Jadi harus rata sayang, harus rata. Nah, begini oke. Jadi kelihatan banget. Nah, perbedaan, oke. Nah, ini aku kan nggak pakai culam, lihat tambah bersih, tambah glowing wajah, oke. Kemudian kita aku memakai pakai bedak baby supaya segar. Jadi punggung leher itu sehabis mandi kita berikan wangi. Kalau aku sih my baby terserah mau yang pink mau merah kuning gue cocok semua. Yang penting my baby. Jadi kita oleskan begini ke ya sayang. Oke. Kita oleskan gini. Oke.
supaya wangi. Belakang juga ya. Oke. Tuh kelihatan banget ya, kelihatan seger Kak. Tuh. Oke. Kemudian kita memakai merek bikin bedak saya, baik bedak tabur atau bedak padat. Aku memakai bikin. Oke. Kita pakai ini dulu sayang. Kita memakai kuasnya dari bedak tabur, tapi sedikit. Aku kan nggak suka yang terlalu menyolok gitu sayang. Oke, kita balurkan. Kita balurkan dulu. Kita balurkan sayang. Pakai kaca ya. Tuh cantiknya, oke? Dari sini saja sudah nampak aja. Ya, sudah. Karena aku nggak suka yang tebal-tebal. Tipis saja sudah kelihatan cantik loh. Jadi tutup rapat biar nggak jatuh bedaknya. Kemudian kita oleskan yaitu bedak padat dari Pecin juga. Oke, kita buka ya guys. Ini ada penutupnya guys. Kita tinggal buka begini guys. Tuh cantiknya ada kaca juga ya. Terus di bawahnya ini juga ada spons. Kita tarik Kak. Nah, spons khusus untuk bedaknya. Jadi kita nggak usah beli lagi spons guys. Oke, itu kita juga tipis-tipis saja pakai gini. Kita oleskan merata. Oke, oke kita. Tuh, hasilnya bagus banget loh. Oke, guys. Tuh, makin glowing. Nah, oke, makin glowing. Oke, setelah kita kembalikan tempatnya di tempat wajah semula. Kemudian memakai ini dulu. Menyamarkan noda kalau ada kantong mata. Tapi kalau lu nggak ada kantong mata atau keriput nggak usah. Tapi karena aku nggak ada noda, ya nggak usah. Aku juga nggak keriput ya. Jadi ini nggak usah. Ini kayak apa alas bedaknya untuk khusus untuk mata. Merek Revlon juga guys. Oke, kemudian kita memakai pensil alis karena aku kan nggak sulam nggak tato, alis aku juga kecil sedikit. Aku menggunakan Revlon. Oke, Revlon. Oke. Ya. Cara membentuk alis itu juga sesuai selera sih. Kalau menggunakan alis pertama adalah caranya tipis-tipis biasa aja, jangan langsung tebal-tebal. Dari ujung pangkal dulu sayang. Tuh cantiknya.
kemudian kita satu pakai alisnya. Tuh cantiknya. Kemudian setelah kita memakai pensil alis merek Revlon, kemudian kita memakai merek Silky biru untuk bawah mata. Susah ya kalau bentuknya. Oke. Kita harus buka kayak gini, sayang. Kita membuka ini seperti ini, kita tarik ini ujungnya. Lihat, ini ada ujungnya ini. Sudah cantik, sudah biru. Oke. Tuh, sudah kelihatan biru kan? Karena aku nggak suka hitam, nggak suka, saya sukanya yang terang. Dan kalau perlu ini kita memberikan juga lipatannya di atasnya. Karena aku nggak suka pakai eyeliner. Ini aku penggunaan itu secara praktis, tidak menggunakan banyak kosmetik, terutama untuk kalangannya secara ekonomi tidak banyak uang untuk membeli kosmetik. Itu yang aku tekankan di sini, oke? Kemudian setelah selesai, aku hanya memakai blush on sama yang mata ini hanya satu produk yaitu Revlon. Jadi fungsinya itu satu tujuan. Nah, kita buka ya. Ada dua warna, pink muda dan pink warna agak untuk kita pakai tangan atau pakai tasnya nggak masalah. Oke, kita balurkan dulu karena yang ini harus kelihatan teksturnya itu agak jadi gue sapukan begini, oke. Jadi satu, karena aku nggak suka yang terlalu tebal, caranya itu tutup mata. Nah, oke. Kita balurkan sayang sampai ujung mata tengah-tengah. Jadi bagi orang Cina asli atau nggak punya lipatan mata atau sipit, nggak perlu memakai isolasi mata, nggak perlu untuk memperbaiki operasi patah mata, cukup dipakai makeup saja sudah kelihatan natural. Oke, kita balurkan. Kita balurkan ke atasnya begini sayang sampai tengah-tengah lipatan mata membentuk. Nah, cantiknya. Tuh, cantik kan? Nah, nah, kemudian untuk mengakali concealer,
kita balurkan, guys. Nah, udah cantik. Kemudian kita memakai yang atas ya, pink, agak muda pink, yang atas balurkan yang atas ini. Pink saja. Tuh cantik alami. Oke sayang. Oke. Nah setelah itu kita pakai untuk blush-an. Kita taburkan dengan cara seperti ini mulutnya. Tulang pipi. Tulang pipi. Tulang pipi ya. Jangan. Tulang pipi. Kemudian kita memakai tulang pipi setelah selesai. Oke. Makeup praktis sederhana sayang. Jadi tidak membutuhkan banyak kosmetik. Jadi hanya satu pakai Revlon ini. Jadi untuk mata dan pipi sudah cukup makeup. Kemudian kita adalah menggunakan jodoran merek Dove. Untuk ketiak, karena agak lucu kalau kita maksudnya masih sudah cantik, sudah mandi, sudah keramas tapi bau badan, meskipun kita sudah mandi diusapkan di ketiak supaya tetap terjaga kesehatannya, wangi. Oke. Oke. Kemudian setelah selesai kita menggunakan lipstick. Aku memakai Maybelline. Ya, tiga Maybelline semua, berarti waterproof. Maybelline kan aku suka banget yang Maybelline. Ini tapi warnanya macam-macam saya. Coba gue kasih lihat dulu ya. Pertama adalah warna seperti ini. Nah, aku kan nggak suka yang terlalu menyolok. Oke, ini yang pertama. Ini yang kedua. Jadi ini agak terang, ini agak pucat. Oke. Dan ini agak terang merah. Jadi disesuaikan kondisi kamu memakai pakaian apa, acara kemana, dengan siapa pergi, itu yang penting fokus. Oke, ya kita memakai produk yang ini ya. Jadi ini gue matikan nih, ini merek Maybelline. Oke, kita tutup wadahnya supaya tidak rusak pecah. Kita memakai yang ini, cara mengulasnya aku nggak suka yang tebal-tebal, aku sukanya natural tipis. Jadi cara mengoleskannya cuma yang di bawah dikecap-kecapkan. Oke. Nah, cantik kan? Warnanya sudah kelihatan. Nah, karena aku nggak suka yang menor-menor, nggak suka yang terlalu bling-bling, aku nggak suka yang terlalu wow. Nanti kesannya seperti tante-tante, gitu yang gue maksud guys. Oke, setelah itu kita oleskan juga merek lipstick
kayak supaya untuk gilap-gilap aku memakai produk Revlon. Revlon. Oke. Oke, kita cara menguasnya juga sama, jangan terlalu banyak ya. Ini dikocok-kocok dulu supaya tidak kental, sayang. Kemudian kita mengoleskannya. Tuh. Kita kecapkan dulu. Ah, tidak tembus lipstiknya, guys. Tidak tembus, guys. Ya. Tidak tembus, guys. Waterpop. Tidak tembus sama sekali, oke? Seksinya. Oke. Kemudian aku lupa kita memakai maskara. Aku pemakai maskara yaitu Maybelline. Maybelline. Maskara. Kita kocok-kocok dulu, sayang. Supaya tidak mengental dalam satu kali goresan. Kita lipatnya adalah cara kayak gini. Ini kita naikkan, oke? Nah, cantik banget ya. Kelihatan seperti bling-bling-bling. Jadi nggak usah menggunakan isolasi mata, bulu mata palsu, nggak penting, sayang. Tuh, sudah nampak matanya ya. Sayangku semuanya, untuk tip dari aku ya, untuk mata yang indah, tidak menyas, tidak pakai softline, tidak berkacamata, tidak katarak, atau tidak silinder atau apapun penyakit mata lainnya. Saran dari aku, tolong dengarkan, jangan tahu sering menggunakan softline. Yang kedua, jangan terlalu sering menggunakan bulu mata palsu. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Karena memakai bulu mata palsu bukankah memakai lem yang direkatkan di dalam mata luarnya. Nah, pemakaian berjam-jam apalagi dipakai dari pagi sampai malam itu akan membuat alergi infeksi pada kornea mata kamu yang indah pemberian dari Tuhan. Lama-lama mata kamu bisa buta. Karena memakai lem di mata ini bisa merusak. Karena kalau kamu membersihkan kan harus menghapus lemnya. Takutnya lemnya bisa masuk ke dalam mata. Kita tidak tahu. Kalau melalui kasat mata kita nggak bisa melihat. Tapi kalau kita pakai mikroskop, pakai apapun laboratorium, kita tahu ada banyak mata dari lem-lem itu, dari bulu mata palsu lem. Pakai softline juga nggak bagus. Meskipun pakai softline dikeluarkan, dimasukkan di mata, ada alatnya. Bagaimanapun itu bisa merusak kornea mata. Mata adalah jendela hati. Mata kalau kamu nggak bisa melihat, maka kamu nggak bisa melihat keindahan dunia. Jadi bersikap natural. Jangan ikuti kata viral. Ikuti kata orang yang belum tentu cocok dengan kepribadian kamu, dengan karakter kamu, dengan wajah kamu, penampilan kamu secara keseluruhan. Oke. Terus setelah itu selesai semua, aku akan memakai Marina untuk hand body tangan dan kaki ya. Jadi bisa terjaga kesehatan kulit. Jadi
jadi tetap terjaga. Nah, kalau kamu merek-merek apa terserah kamu. Cuma aku kan nggak mau kata Vira-Vira, tapi aku nggak pernah pakai, takut alergi, takut nggak cocok dengan kulit aku. Aku bukan orang yang takut Vira-Vira berita harus pakai gini kosmetik ini terkenal, belum tentu cocok bagi semua orang. Karena kulit orang nggak selalu sama, itu yang aku maksud sayang. Oke, setelah itu kita sudah selesai sayang. Kita semprotkan untuk ketahanan makeup. Jadi dengan cara tutup mata. Supaya kosmetiknya tahan maksimal mungkin 4 jam 5 jam, apalagi kamu dalam aktivitas outdoor, jadi keluar kan. Oke, karena kita sudah selesai ini kan gue sudah keramas mandi. Oke, nah kita menyisir rambut sayang, kita menyisir rambut. Tuh cantiknya. Jadi dan ya karena aku mandi keramas dulu, aku memakai Pantene. Kenapa orang bilang rambutku bagus, lembut, wangi, tebal, apa pakai khusus? Yang pertama kali aku pakai adalah sampo. Setelah sampo pakai kondisioner, kemudian pakai vitamin. Dan vitamin nggak bisa dijual bebas, melainkan harus dari dokter kecantikan. Karena nggak semua orang cocok dengan kulit kepala, rambut, akar rambut. Itu yang aku maksud sayang. Jadi kita pakai Pantene. Oke, nggak usah banyak-banyak sayang. Cukup kayak gini Nah, jadi ini bisa tahan lama, bisa minimal 4 jam 5 jam. Supaya untuk memperhalus, untuk bikin lurus rambut sendiri. Jadi nggak usah ion, nggak usah kesal, nggak usah catok. Gue nggak pernah pakai catok sayang. Tuh gitu, oke. Oke. Dan jangan dilupakan yang terakhir ada kita pakai parfum. Aku memakai Sinsui. Kenapa memakai Sinsui? Karena satu, aku suka banget yang warnanya pink. Kebetulan ini juga warna pink. Yang kedua, modelnya lucu. Nih. Oke, kita semprotkan ke bagai belakang telinga ya guys. Kemudian kita semprotkan di dada, di ketek. Kemudian kita di lengkuk supaya nggak bersentuhan sama orang gitu ya. Kemudian di sini juga. Oke, kemudian semprot semua belakang juga rambut supaya wangi berhadapan sama orang. Oke. Nah, sekali lagi yang aku ingatkan dari before after makeup. Satu, jadi orang harus percaya diri. Be yourself. Bahwa kamu itu cantik, bahwa kamu itu nganteng. Gak ada orang yang diciptakan terlalu sempurna di dunia ini, gak ada guys. Semua ada kekurangan, ada kelebihan, itu yang aku maksud. Tapi jadikan kekurangan kamu itu, kelemahan kamu bukan suatu hal yang memalukan dalam dirimu. Karena kamu semua orang punya potensi, bakat, hobi, talenta yang diberikan dari Tuhan. Seandainya wajah kamu berjerawat, terus berketombe, rambut atau numpas-numpas kusam-kusam, kulitnya sampai hitam-hitam, coklat, jangan minder, jangan malu, jangan menutup diri dari pergaulan. Ingat, kamu berharga di mata Tuhan. Kita tidak perlu terlihat sempurna di mata orang lain. Kita tidak perlu terlihat hebat di mata orang lain. Apalagi orang punya penyakit hati. Orang punya penyakit hati itu ingin menjatuhkan kita sampai ke akar-akarnya. Apapun yang kita lakukan, kita sudah banyak berbuat baik. Kita sudah berusaha untuk jadi orang baik. Tapi di mata orang tidak tepat. Di mata orang punya penyakit hati. Selamanya kita dipandang buruk.
Selamanya kita dipandang negatif. Karena apa? Dia ingin menjatuhkan mental kita. Sampai bikin kita down. Sampai bikin kita frustasi. Akhirnya kalau kita nggak kuat iman, kita akan minum dalam mabuk-mabukan atau usaha-usaha untuk membunuh diri kita sendiri. Karena tujuan orang penyakit hati itu membunuh karakter kita dulu. Mental kita dijatuhkan sampai serendah-rendahnya. Jadi orang itu selalu percaya diri. Yang pertama dalam hidupmu kita selalu sempurna, hebat di mata Tuhan saja. Karena aku ada penganut gereja, bagi aku adalah aku nggak peduli apa kata orang tentang aku, tentang keluarga aku begini atau pasangan hidup ini, aku nggak peduli. Yang penting aku yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama aku, jaga aku, memberkati aku dan melakukan apapun aktivitasku baik di dalam atau di luar rumah. Bahkan aku masih mempunyai Tuhan dalam hidupku, Tuhan Yesus. Kedua, aku masih punya orang tua dan keluarga besar. Ya, ada saudara kandung, ada ipar, ada ponakan, ada sepupu-sepupu, cici, kuku sepupu, ada anti, angkat, paman, bibi. Ya, itu adalah suatu hal yang membuat aku bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Bahwa tidak semua orang seperti memilih aku, punya keluarga besar yang saling menyayangi, saling menghargai, saling mencintai. Itu. Dan yang aku katakan sekali lagi, orang cantik ganteng tidak perlu dengan cara operasi sedot lemak atau tanam botok, tanam silikon, minum vitamin, bahkan sulam alis, tato alis aku tidak pernah melakukannya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki aku asli tidak mau permak-permak. Kenapa? Itu hal yang tidak dikehendaki Tuhan aku, Tuhan Yesus. Jadi apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus itu harus kita jaga. Besok kalau kita dipanggil pulang, itu yang kita berikan sama Tuhan. Selalu ingat, kita lahir dari bayi, dari baby. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Besok kita pulang pun juga tidak membawa apa-apa. Kita lahir dengan telanjang bugil. Besok kita pulang menghadap ke Tuhan jangan juga dengan telanjang bugil. Lantas apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Apa yang kita pamerkan dalam hidup ini? Hartamu, uangmu, rumahmu, mobilmu, depositomu, atau kekuasaanmu, jabatanmu, gelar sarjanamu, itu semua enggak berharga. Yang dinilai Tuhan adalah bagaimana kamu menggunakan waktu sehari-hari selama kamu masih diberikan nafas kehidupan gratis oleh Tuhan masing-masing. Karena semua orang pasti dari lahir, kemudian anak-anak, kemudian dewasa, kemudian jadi orang tua, kemudian get up. Jadi untuk apa? Kamu menonjolkan terus berlomba-lomba untuk sakiti orang, merasa dirimu yang paling cantik, ganteng, pintar, sempurna, dan wow. Itu nggak penting kan saya. Jadi yang penting adalah seberapa berharga kamu di mata Tuhan. Seberapa berharga kamu bisa punya keluarga besar yang menyayangimu dan kamu menyayangi mereka. Itu jauh lebih berharga. Karena kamu tidak sendirian hidup di dunia ini. Selain ada orang tua keluargamu, kamu ada Tuhanmu. Seperti aku ada Tuhanku yaitu Papa Yesus Kristus. Itu jauh lebih berharga. Nah, kalau kamu dibilang sombong, dibilang sok pamer, sok cantik, sok genit, sok ganteng, sok cakep, sok keren, sok pintar, sok sempurna, itu nggak usah dengarkan apa kata orang lain. Yang penting dalam hidup kita nggak pernah sakiti orang, kita nggak pernah senggol hidup orang, kita nggak pernah mengalami melakukan kekerasan dan tangga, kita nggak pernah jadi maling-maling, mencuri, merampok, nodong, jambret, main dukun, santet, jin, korupsi, dan membunuh demi harta orang lain. Punya penyakit hati, adu domba sana sini, fitnah sana sini, sudah cukup. Jadi untuk apa kita harus terlihat sempurna di mata orang lain? Apalagi orang punya penyakit hati. Jadi kecantikan atau laki-laki yang ganteng bukan terletak dari operasi sedot silikon, tanam benang, oplas, minum vitamin atau apapun foto-foto, bukan. Karena itu adalah hal yang dibenci Tuhan. Kita mempermak, kita mengubah. Yang benar adalah kita memperbaikinya. Jadi kalau orang bertubuh gemuk, kita bisa mengakali dengan pakaian yang agak pantas dikenakan. Bukan orang gemuk harus pakaian yang press pas body kelihatan nggak menarik kan. Nah, itu yang aku tegaskan. Terus kedua, kalau wajahmu berjerawat bisa disamarkan dan make up, ditutupin. Begitu juga kalau rambutmu ada uban bisa ditutupin dengan semir rambut.
Itu jauh lebih berharga. Dan yang penting dalam semuanya dari before, after, makeup Felicia Julia adalah satu, kamu harus rajin mandi. Dan kan wajah mandi, wajah segar, terus wangi, seksi, menggairahkan, karena kecantikan orang ganteng itu tumbuh dari percaya diri, punya mandi tubuh yang sehat, tubuh yang segar, tubuh yang wangi. Yang kedua, harus rajin menggosok gigi, karena nggak lucu kamu berlomba-lomba pingin cantik, berlomba-lomba pingin cakep, pingin ganteng, tapi gigimu banyak ompong, pakai gigi palsu, nggak lucu ya. Saya lihat aku giginya. Ini gigi asli, tidak ada namanya ompong atau pakai gigi palsu. Puji Tuhan, bersyukur banget aku sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Nah, yang ketiga adalah penggunaan makeup. Sebagai perempuan atau laki-laki, nggak peduli perempuan laki-laki, itu harus bisa menjaga penampilan fisik secara keseluruhan. Nggak mungkin cuma dituntut perempuan yang harus wow, tapi cowoknya amburadul. Paling nggak cowok itu menggunakan parfum. Nah, terus harus mandi, harus gosok gigi, disisir yang rapi. Sudah kelihatan cakep kan? Jadi bukan seperti orang bangun tidur. Bukan kayak begitu. Nah, dan yang terakhir dari secara keseluruhan, percuma punya rambut, punya badan yang bersih, wangi, segar, gigi yang bagus, tidak ompong, tidak pakai gigi palsu, rambut yang bagus, tidak berketombe, tidak berdebu, tidak berapapun. Tapi kalau kamu punya penyakit hati, itu percuma. Karena kecantikan, kegantengan dari kecantikan wanita dan kegantengan dari seorang laki-laki bukan tertak dari cara dari luar, tapi adalah proses dari dalam diri, yaitu kecantikan dari hati. Karena orang berlomba-lomba memperbaiki body dan penampilan wajah fisik, tapi kenapa orang tidak berlomba-lomba memperbaiki hatinya menjadi orang yang baik, berharga di mata Tuhan, menyayangi semua orang. Kenapa orang-orang tega membuang duit alasan aku kan punya banyak uang, mempercantik, merawat diri di salon, di klinik kecantikan, bahkan di luar negeri. Wow, bling 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 glowing. Tapi hatinya kenapa nggak diperbaiki? Hatinya kenapa nggak dioplas? Hatinya kenapa nggak bisa menjadi orang yang baik? Nah, itu yang aku maksud sayang. Gak lucu kan? Semua secara keluar dari rambut hingga kaki kamu terlihat sempurna. Tapi hatimu punya penyakit hati. Suka adu domba, suka iri hati, suka fitnah, jadi maling, atau melakukan hal yang buruk di mata Tuhan. Kekerasan dalam rumah tangga, pukul orang, tampar orang, tonjok orang, jambak orang, tendang, injak-injak kaki. Nggak boleh, itu dosa. Oke, jadilah orang yang baik selama kamu hidup di dunia. Karena hidup ini hanya satu kali sayang. Dari prosesnya kamu baru lahir, kemudian anak-anak, dewasa, orang tua, akhirnya semua get out. Semua orang di dunia tidak ada yang berumur panjang, tidak ada yang hidup selamanya termasuk saya. Suatu saat kita juga pasti pergi. Dipanggil Tuhan, tapi kita tidak tahu dengan cara apa, bagaimana, jam berapa, di mana, hari apa. Itu semua rahasia Tuhan kan. Yang penting selama kita masih bernafas, selama kita masih punya kesempatan diberikan hidup, masih boleh diizinkan Tuhan memberikan nafas kehidupan secara gratis dan kita menikmatinya. Gunakan waktu, tenaga, energi, uang kamu untuk hal-hal yang positif. Senangkan hati Tuhan. Pujilah dia, sembahlah dia. Pertanyaan aku sekarang hari ini, sudahkah kamu bersyukur pada Tuhanmu hari ini? Sudahkah kamu berterima kasih sama Tuhanmu hari ini? Sudahkah kamu mencintai Tuhanmu hari ini? Sudahkah kamu sujud menyembah pada Tuhanmu hari ini? Kalau belum, lakukan itu. Yang kedua, sudahkah kamu menghormati, saling belajar untuk menghormati, menghargai, mencintai orang tuamu, saudara kandungmu? Kalau belum, lakukan itu. Selagi mereka masih ada bersamamu. Begitu juga dengan paman, bibimu, ponakanmu, sepupumu. Sudahkah kamu menyayangi mereka? Atau kamu masih melakukan kekerasan dan merata suka pukul-pukul orang, tampar-tampar orang, jambak orang, tendang orang, bahkan kamu hampir membunuh dia.
Jangan seperti itu. Bertobatlah. Karena waktu ini demikian cepat. Waktu demikian cepat berlalu. Untuk apa kamu menambah dosa? Hanya untuk merasa dirimu yang sempurna. Dirimu yang wow. Itu nggak penting kan? Yang penting intinya, kamu punya Tuhan dalam hidupmu, masih punya orang tua, masih punya saudara kandung, masih punya sepupu-sepupu, masih punya paman dan bibi, masih punya keponakan. Itu hargai keberadaan mereka. Karena tidak semua orang di luar sana memiliki keluarga besar. Di luar sana banyak orang menginginkan punya orang tua, keluarga kandung, sepupu, tapi Tuhan tidak pernah memberikan. Sebaliknya kamu diberikan jalan kemudahan, kamu diberikan semua itu, punya orang tua, saudara kandung, ipar, keponakan, paman, bibi, sepupu, tapi kamu tidak pernah menghargai apa yang sudah diberikan Tuhan. Kamu nggak bisa memperlakukan mereka baik-baik, kamu nggak bisa menyayangi mereka. Bahkan kamu gunakan setiap hari, setiap detik, setiap waktu, setiap jam hanya untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, merasa dirimu lah yang berkuasa di dalam rumah. Kamulah yang terbaik, yang sempurna di mata semua keluarga besarmu. Itu jangan. Karena bagaimanapun kamu lahir, kamu sudah memiliki keluarga dalam hidupmu. Jadi bersyukurlah dan berterima kasihlah sama Tuhan. Dan tidak semua orang memilikinya. Dan terakhir dari semua acara makeup kita before after makeup dari seorang Felicia Julia, untuk yang pertama kalinya aku menggunakan bandos ya supaya manis. Oke. Tuh cantik banget. Velocity. Beginilah before after makeup Felicia Julia. Dari awal hingga akhir praktis makeup tidak membutuhkan kosmetik yang banyak-banyak. Cuma satu simpel untuk mata dan perona pipi. Before after makeup Felicia Julia. Lihat. Nah, hasilnya alami. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih sudah menonton YouTube Felicia Julia. Praktekkan. Yang penting sekali lagi, selalu bersyukur sama Tuhan atas kehidupan yang sudah diberikan sampai hari ini. Nafas kehidupan secara gratis, kesehatan yang baik, rezeki, kesuksesan, dan kebahagiaan yang tidak semua orang memilikinya. Selalu bersyukur dan terima kasih sama Tuhan. Dan cintai Tuhan, sembah Dia, senangkan hati Tuhan, maka akan ditambahkan pada berkat yang berlipat-lipat pemberian dari Tuhan sebagai balas budi apa yang sudah kamu lakukan terhadap Tuhan masing-masing. Yang kedua, sayangi orang tuamu, sayangi keluarga besarmu, sayangi saudara kandungmu, iparmu, ponakanmu, sepupumu, karena itu adalah nyawamu yang diberikan Tuhan di dalam dunia. Apa artinya uang banyak tapi kamu kasar, kejam, jahat, galak, dan egois terhadap keluarga besarmu? Jadi waktu itu demikian sempit, waktu demikian kejam, waktu nggak terasa cepat berlalu. Gunakan waktumu untuk orang-orang yang menyayangimu dan orang-orang yang kamu sayangi, yaitu keluargamu. Karena kamu harus mikir sejak kamu masih bayi, kamu berada di dalam rumah ini bersama siapa? Keluargamu, orang tuamu, saudara kandungmu, keluarga besarmu, sepupumu, dan juga keponakan kamu. Hargai mereka, cintai. Di dunia ini tidak ada kata orang sempurna, yang ada orang mau belajar dari sebuah kesalahan, belajar untuk mencapai kata kebahagiaan bersama
Ada kamu, baru ada aku. Nggak ada kamu, nggak ada aku. Jadi ada kamu, aku bisa jalan. Nggak ada kamu, apa artinya hidupku? Itu yang benar. Sayangi keluargamu, sayangi, cintai Tuhan, keluargamu dan semua orang. Karena kalau itu kamu bisa memberikan, kamu sudah menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, nanti kalau pada saat kamu ada masalah-masalah, beban berat, berdoalah bersama dengan keluarga besarmu. Karena doa adalah kekuatan dalam hidupmu. Dimanapun kamu berada, dari bangun pagi hingga tidur malam, Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti memberkati. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu berseru, bersyukur, berterima kasih, menyembah Dia, memuji Dia atas namanya, Bapa Yesus Kristus. Bapa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus tidak meminta uang kita, harta kita, status kita, pangkat kita, derajat, kekuasaan kita, harta kita. Yang Tuhan mau adalah waktu kita. 1 hari 24 jam. Jangan bilang aku tidak punya waktu, Tuhan, aku sibuk dengan kerjaanku, dengan anakku, istriku, suamiku, dan semuanya. Yang ada di dunia ini akan hilang. Tapi kehidupan kita yang kekal dan abadi adalah bersama Bapa Yesus Kristus Tuhan kita. Di sana semua tersedia. Kita nggak perlu capek-capek bekerja. Kita nggak perlu stres-stres memikirkan beban hidup atau masalah datang silih berganti. Jadi kalau kita hidup di dunia ini punya waktu ini begitu berharga. Memang setiap masalah demi masalah, cobaan demi cobaan datang silih berganti. Bukan berarti kita pantang menyerah. Kita harus menjadi orang yang kuat dalam menjalani hidup. Sampai kelak kita dipanggil pulang. Jadi selama kita masih diberikan nafas, diberikan kepercayaan sama Tuhan. Itu artinya Tuhan masih mencintai kita. Tuhan masih menjaga kita. Tuhan ingin kita melakukan hal yang terbaik untuk hidup kita selama kita masih diberikan hidup di dunia ini. Gunakan baik-baik. Yang terakhir pesanku, jangan terpengaruh pergaulan yang rusak. Jadi kalau ada teman-teman sekitarmu, ada tetangga-tetanggamu atau orang luar juga sana ingin mengajak kamu dalam pergaulan rusak, lebih baik kamu hindari. Kenapa? Kalau orang yang baik tidak akan pernah mengajarkan kamu dalam pergaulan yang negatif. Kalau orang yang baik tidak akan pernah mengajarkan kamu sesat dalam hidup setan. Tapi orang yang baik selalu mengajarkan kamu untuk cinta Tuhan. Beribadah ke Tuhan. Berdoa ke Tuhan. Sayangi Tuhan. Hormati Tuhan. Cintai Tuhan. Sembah Dia. Bersyukur pada Tuhan. Dan berterima kasih sama Tuhan. Itu orang yang baik. Karena Dia ingin kamu dan Dia bersama-sama masuk ke surga, ke rumah Tuhan. Bukan mengajakmu ke dalam kegelapan, yaitu kamu dicampakkan ke api neraka. Menemani setan-setan, orang selama hidup mereka berbuat jahat. Mereka ingin melakukan hal yang terbaik di dunia dengan caranya yang salah, dengan caranya yang kurang ajar terhadap Tuhan, dengan caranya yang biadab. Jadi anak Tuhan itu sulit. Tapi hasilnya kamu akan menikmati kehidupan yang kekal dan abadi bersama Tuhanmu Yesus Kristus di surga. Oke, keep strong. Jadi orang yang kuat, jadi orang hebat. Kita tidak perlu terlihat sempurna di mata orang lain. Kita tidak perlu terlihat hebat di mata orang lain. Apalagi orang punya penyakit hati. Tapi kita cukup terlihat hebat, terlihat sempurna di mata Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan di mata orang tua kita, di mata keluarga kita. Kalau orang punya penyakit hati, tidak akan pernah bisa menilai kita baik. Selamanya di mata orang punya penyakit hati, itu selalu mengajak permusuhan. Karena hidupnya sendiri aja stres. Kehidupan dia sendiri gak bahagia. Dan dia gak bisa menciptakan rasa nyaman dalam dirinya, dalam hidupnya. Jadi dia mengajak kamu, mengajak kita untuk melakukan dosa. Jadi bertobatlah dan sadari mana orang yang terbaik dalam hidupmu. Hindari. Kalau kamu tahu dia membawa pengaruh negatif. Dia tidak akan membawa kamu dalam perubahan yang baik. Dia tidak akan membawamu untuk taat pada Tuhan. Untuk semakin mencintai Tuhan. Jadi buang orang itu. Kamu gak perlu mempunyai orang seperti dia. Silakan kamu dibilang sombong, pamer, atau sok cantik, sok ganteng, gak masalah. Karena hidupmu jauh lebih berharga untuk Tuhan.
dari Tuhan untuk ke Tuhan. Tapi kalau orang yang membawa kamu dalam perubahan positif, rangkul dia, peluk dia, dan jangan pernah kamu sakiti dia. Karena kamu sudah dipertemukan Tuhan oleh malaikat yang dikirim Tuhan, orang-orang baik, orang hebat yang akan menemani perjalanan hidupmu di dunia ini. Jadi jangan sia-siakan orang seperti itu. Karena waktu dia dan waktu kamu tidak selalu sama. Jangan sampai orang itu cat out atau kamu yang cat out, baru kamu menangis, baru kamu menyesal. Kamu kehilangan orang yang terbaik dalam hidupmu yang tidak akan pernah bisa kamu temukan lagi dalam duniamu, dalam hidupmu untuk selamanya. Jadi kalau kamu sudah berjumpa dengan orang yang baik, orang hebat yang bisa mengerti tentang kamu, bisa menerima kamu apa adanya, bisa mencintaimu dan segala kekurangan dan kelemahan kamu. Dialah malaikat yang dikirim Tuhan untuk mendampingi kamu di dunia ini. Jadi bukan orang yang menilai kamu sempurna, bukan orang yang menilai kamu punya banyak harta, kekuasaan, kedudukan, status materi, harta, uang, rumah mewah, mobil mewah, atau apapun. Karena orang seperti itu ada orang yang materialitis, cinta duit, cinta segala isinya. Jadi kamu harus bisa membedakan mana orang yang terbaik dalam hidupmu. Jangan sia-siakan waktu yang sudah diberikan Tuhan. Jangan buang-buang waktu, karena waktu itu sungguh berharga. Hargai, cintai, peluk orang yang sudah menemani kamu, memulai kamu, menemani kamu dari nol. Dia tahu bagaimana kamu, keadaan kamu yang sebenarnya. Enggak perlu kamu bercerita, tapi dia tahu kondisi fisikmu. Bahkan setelah kamu bercerita semua kesusahan kamu, semua masalah kamu, semua problem kamu, semua beban berat hidupmu, tapi dia tetap mau bersamamu. Dia tetap mau menemanimu dan dia tetap mencintaimu, memberikan dukungan bukan hanya support, tapi pelukan dan memberikan bantuan apapun untuk hidupmu. Dia adalah orang yang terbaik. Dan dia mencintaimu apa adanya. Dia mau bersamamu, bersama-sama di dunia, sampai kelak dipanggil pulang ke rumah Tuhan di surga. I love you, Papi. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah pertemukan aku, punya keluarga, orang tua, punya saudara kandung, punya keponakan, punya sepupu, punya paman, punya bibi yang mencintaiku, keluarga besarku. Terima kasih untuk keluarga besarku. Semoga kita saling menyayangi, menghormati, masih, dan kita terus bersama-sama meskipun masalah datang silih berganti, masalah datang yang memisahkan kita bukan berarti untuk memisahkan kita, tapi untuk memperkuat iman kita, memperkuat persahabatan kita, hubungan saudara kita. Semoga apa yang sudah diberikan Tuhan sampai ini kita selalu bersama-sama. Oke, my big family, I love you, my big family, I love you. Terima kasih untuk keluargaku yang hebat-hebat, yang keren, yang mantap. I love you. Dan terima kasih untuk Bapa Yesus Kristus sudah memberikan aku ayam bebek. Dia orang yang terbaik dalam hidupku, malaikat yang diberikan Tuhan dalam hidupku. Dia itu sudah ganteng banget, baik banget, penyayang, tidak sombong, tidak pelit, bertanggung jawab. Dia suka bantu orang. Terlebih lagi dia itu mencintai Tuhan, mencintai keluarga besarnya. Dan dia juga mencintai saya, seorang Felicia Julia. Terima kasih Bapak Yesus, kamu berikan saya adalah my baby. Bagi orang lain mungkin dia banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi bagi aku dia adalah orang yang sempurna, yang dipertemukan Tuhan dan cara Tuhan yang paling indah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tolong jaga yang bebekku Cico ya Naswan dimanapun dia berada dan apapun yang dia lakukan. Berikanlah dia kesejahteraan, panjang umur, kekuatan, rezeki, kesuksesan dan kebahagiaan, dan pertemukan saya beserta keluarga besar saya, nama Pepi, Cicu Enes, beserta keluarga besarnya, orang yang baik, orang hebat yang akan menemani perjalanan hidup kami dari awal hingga kami nanti dipanggil pulang. Kami bersama-sama keluarga besar bergandengan tangan menuju ke surga, rumah tempat Tuhan yang Yesus yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah mendengar dan mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berdoa dan bersyukur. I love you, Bapak Yesus Kristus. I love you, Tuhan Yesus Kristus. I love you, my big family. I love you, my baby children. Beginilah kecantikan alami dari seorang Felicia before after makeup. Follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian pun menemukan berbagai resep masakan, before after makeup, nyanyian dan semua yang hal-hal yang berbau seorang Felicia Julia. Rakyat jelata, wanita sederhana. I love you. Thank you for watching. I love you. Before, after makeup, seorang Felicia Julia. Bye bye. I love you. I love you. Dah.